Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang kenyataan yang menyakitkan. Mencintai bayangan idola yang tak pernah benar-benar ada untukku. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Pertemuan dengan bintang. Hari itu, langit sore tampak mendung, dan suasana hati Nadia juga tak jauh berbeda. Ia baru saja pulang dari sekolah dengan wajah muram, menenteng tas yang berat. Nilai ulangannya turun lagi, dan gurunya sempat menegur di depan kelas. Nadia merasa gagal. Setiba di rumah, ia langsung melempar tas ke kasur dan menyalakan laptop. Dengan malas ia membuka YouTube, berharap ada sesuatu yang bisa sedikit menghiburnya. Matanya kemudian tertumbuk pada video yang sedang trending. Seorang penyanyi muda bernama Leon Ardiansyah membawakan lagu di sebuah panggung besar. Awalnya, Nadia hanya menonton dengan setengah hati. Tapi beberapa detik kemudian, ia terdiam. Suara Leon terdengar jernih, penuh emosi, seolah-olah menyentuh bagian paling dalam hatinya. Tatapan matanya di layar begitu dalam, senyumnya tulus, dan cara dia berbicara pada penonton membuat Nadia merasakan sesuatu yang berbeda. "Apa? Ini orang beneran?" gumam Nadia pelan. Ia memutar ulang video itu 3 kali. Setiap kali, ia merasa seolah Leon sedang bernyanyi langsung untuknya. Perasaan hangat menyebar di dadanya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dari penyanyi lain. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus mencari video penampilan Leon, membaca artikel tentangnya, bahkan mengikuti akun media sosialnya. Semakin banyak ia tahu, semakin ia merasa Leon seperti sosok sempurna, ramah, rendah hati, berbakat, dan selalu tersenyum di depan kamera. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa hidupnya punya warna baru. Dunia yang tadinya kelam karena nilai sekolah dan kesepian, kini dipenuhi cahaya dari seorang bintang yang bahkan tidak mengenalnya. Ia berbaring di kasur dengan ponsel di tangan, menatap foto Leon sambil tersenyum kecil. "Mulai sekarang, aku bakal dukung kamu, apapun yang terjadi." Nadia tidak tahu, janji kecil itu suatu hari akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupnya. Dinding penuh Leon. Sejak malam itu, kehidupan Nadia berubah perlahan. Apapun yang berhubungan dengan Leon selalu jadi prioritas. Pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, ia membuka ponsel untuk mengecek unggahan terbaru di akun resmi idolanya. Sepulang sekolah, ia duduk di depan laptop untuk menonton ulang konser, wawancara, atau sekadar cuplikan pendek Leon tersenyum ke arah kamera. Awalnya, ia hanya menyimpan beberapa foto Leon di galeri ponselnya. Tapi lama-kelamaan, koleksi itu membengkak. Folder bernama My Star penuh dengan gambar dan video sang idola. Tidak cukup sampai di situ, ia mulai mencetak foto-foto tersebut, membelinya dari toko online, hingga menempelkan poster besar di dinding kamar. Kamar Nadia yang dulunya sederhana, dengan dinding polos berwarna krem, kini berubah drastis. Hampir setiap sudut tertutup poster Leon. Di meja belajarnya, tersusun rapi majalah edisi khusus yang memuat wajah sang penyanyi. Rak kecil di sudut kamar dipenuhi album dan merchandise, meski sebagian besar ia beli dengan menabung uang jajannya berbulan-bulan. Saat ibunya masuk ke kamar suatu sore, beliau terbelalak. "Nat, ini, kamar kamu jadi penuh begini?" tanya ibunya sambil tertawa kecil. Nadia hanya tersenyum malu.
Hehe, aku kan ngefans banget sama Leon, MA. Ibunya menggeleng, meski dalam hati merasa heran. Ia tidak ingin mematahkan semangat putrinya, jadi ia membiarkan Nadia menikmati dunianya sendiri. Malam-malam Nadia pun terasa berbeda. Dulu ia sering menangis diam-diam karena merasa kesepian. Ayah dan ibunya sibuk bekerja, sementara di sekolah ia tidak punya teman dekat. Tapi kini, ia merasa ditemani. Saat menatap poster Leon, ia seolah berbicara dalam hati, "Aku nggak sendirian lagi. Ada kamu." Lagu-lagu Leon menjadi obatnya. Saat ia gagal dalam ujian, ia memasang earphone dan mendengarkan suara merdu idolanya. Saat ia merasa diabaikan oleh teman sekelasnya, ia menonton video Leon tersenyum. Semua rasa sakitnya seakan hilang hanya karena seorang pria di layar kaca. Hari demi hari, rasa kagum itu semakin tumbuh, bukan lagi sekadar mengidolakan. Nadia merasa hidupnya seolah terhubung dengan Leon, meski ia tahu sang penyanyi tak pernah sekalipun sadar akan keberadaannya. Di sebuah malam yang sunyi, sambil menatap dinding kamar yang dipenuhi wajah idolanya, Nadia berbisik pelan. "Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah nyerah sama semua ini. Makasih ya, Leon, kamu cahaya aku." Tanpa ia sadari, kalimat itu adalah awal dari keterikatannya yang dalam, terlalu dalam, pada sosok yang hanya ia lihat dari layar. Konser pertama. Hari itu tiba lebih cepat dari yang Nadia bayangkan. Berbulan-bulan ia menabung, menyisihkan uang jajan, bahkan rela tidak membeli hal-hal kecil demi satu tujuan, tiket konser Leon Ardiansyah live tour di kotanya. Ketika tiket itu berhasil didapat, Nadia hampir menjerit kegirangan. Ia memeluk layar ponselnya erat-erat, seolah sedang memeluk Leon sendiri. "Akhirnya, aku bisa lihat kamu beneran, bukan cuma dari layar," gumamnya penuh haru. Malam konser, Nadia datang lebih awal. Jalanan menuju stadion penuh lautan manusia dengan pakaian dan atribut bertuliskan nama Leon. Ada yang membawa lipstik, ada yang mengenakan kaos bergambar wajah sang idola. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa tidak sendirian. Di sekelilingnya, ribuan orang juga merasakan hal yang sama, menunggu cahaya yang sama. Ketika lampu stadion padam, teriakan penonton membahana. Cahaya ribuan lipstik menyala, menciptakan lautan warna yang berkilau. Jantung Nadia berdegup kencang, tangannya gemetar memegang lipstik murah yang ia beli di toko online. Lalu, suara musik mengalun. Sorot lampu panggung menyorot sosok yang dinantikan. Leon berdiri di tengah panggung. Wajahnya tersenyum, matanya berbinar, suaranya menggema memenuhi ruang. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras tanpa ia sadari. "Dia nyata, dia beneran ada di depan aku," bisiknya dengan suara bergetar. Selama konser, Nadia ikut bernyanyi, melompat, berteriak, dan menangis. Semua rasa sakit yang ia simpan selama ini seolah luruh. Saat Leon berbicara ke penonton dengan suara lembut, "Kalian semua cahaya aku. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa." Nadia merasa kata-kata itu ditujukan langsung kepadanya. Malam itu, dunia seakan sempurna. Semua luka yang pernah ia rasakan, kesepian, kegagalan, rasa terasing, terhapus seketika. Baginya, Leon bukan hanya penyanyi, tapi penyelamat. Ketika konser berakhir, Nadia berjalan pulang dengan senyum lebar meski matanya sembab karena menangis. Ia berbisik pelan sambil menatap langit malam. "Aku janji, aku bakal dukung kamu selamanya, Leon. Kamu bintang aku, cahaya aku." Nadia tidak tahu,
Janji itu kelak akan membuat hatinya hancur berkeping-keping. Dunia yang indah. Sejak konser itu, kehidupan Nadia terasa seperti bermimpi. Setiap kali ia menutup mata, wajah Leon di panggung kembali muncul dalam ingatannya. Senyum itu, suara itu, sorot mata itu, semuanya membuat jantungnya berdebar tak karuan. Hari-harinya kini penuh semangat. Bangun pagi bukan lagi hal berat, karena ia selalu memulai hari dengan menonton klip singkat konser yang ia rekam. Di sekolah, meski nilai pelajaran tidak selalu baik, ia punya sesuatu untuk diceritakan pada dirinya sendiri. Aku sudah pernah lihat Leon secara langsung. Tak berhenti di situ, Nadia mulai bergabung dengan komunitas penggemar Leon di media sosial. Di sana, ia bertemu banyak orang yang merasakan hal sama. Mereka berbagi foto, video, dan kabar terbaru tentang sang idola. Dunia maya yang sebelumnya terasa asing kini menjadi rumah kedua bagi Nadia. Di ruang chat, ia bisa menulis panjang lebar tentang betapa kagumnya ia pada Leon, tanpa ada yang mengejek. Justru ia mendapat banyak teman baru yang menyapanya dengan hangat. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa diterima. Sore-sore, setelah pulang sekolah, Nadia duduk di meja belajar. Bukan untuk membuka buku pelajaran, tapi untuk menyalin kutipan-kutipan dari Leon. Kata-kata sederhana yang pernah ia ucapkan di panggung atau wawancara, ia tulis rapi di buku kecil. Jangan menyerah, karena setelah malam panjang, matahari pasti terbit. Kalian cahaya yang membuatku bertahan. Setiap kali ia merasa lelah, ia membuka buku itu dan membaca ulang. Entah mengapa, kata-kata Leon terasa seperti doa yang memberi kekuatan. Namun di balik kebahagiaan itu, perlahan tumbuh sesuatu yang lebih dalam. Nadia tidak hanya mengidolakan Leon. Ia mulai merasa seakan hidupnya tidak akan berarti tanpa Leon. Suatu malam, ia menatap layar ponselnya yang menampilkan wajah sang idola. Senyumnya samar, matanya berkaca-kaca. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah nggak kuat jalanin semua ini. Kamu lebih dari sekadar penyanyi buat aku, Leon. Kamu, segalanya. Nadia tidak sadar, ia sedang menaruh terlalu banyak hatinya pada seseorang yang hanya ia kenal dari layar. Retakan pertama. Hari itu terasa biasa saja. Nadia baru pulang sekolah, meletakkan tas di kursi, lalu segera membuka ponselnya untuk melihat kabar terbaru tentang Leon. Ia tersenyum kecil saat melihat foto baru idolanya di media sosial resmi. Leon tampak gagah dengan setelan jas menghadiri sebuah acara. Namun, saat menggulir lebih jauh, senyumnya perlahan memudar. Di salah satu forum fanbase, ada unggahan dengan judul besar. Skandal Leon? Benarkah terlibat pemerasan? Nadia membelalak. Tangannya refleks gemetar saat mengetuk postingan itu. Di dalamnya, ada seseorang yang menulis panjang lebar tentang rumor bahwa Leon diduga memiliki hubungan dengan sekelompok orang yang sering melakukan tindak kriminal. Ada juga foto buram yang diklaim menunjukkan Leon bersama mereka di sebuah tempat hiburan malam. Tidak mungkin, gumam Nadia dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup kencang, seperti baru saja menerima kabar buruk yang tak masuk akal. Ia cepat-cepat menutup forum itu dan beralih ke akun resmi Leon. Di sana, tidak ada kabar buruk apapun, hanya unggahan tentang jadwal konser berikutnya dan ucapan terima kasih pada penggemar. Nadia menarik napas lega. Lihat, itu cuma gosip murahan. Leon nggak mungkin kayak gitu. Namun, rasa gelisah itu tidak benar-benar hilang. Malamnya, ia membuka ulang forum tersebut. Kali ini, lebih banyak komentar masuk. Sebagian penggemar membela Leon habis-habisan,
menyebut semua itu fitnah. Tapi sebagian lain berkata, bukti-buktinya jelas, jangan buta hanya karena ngefans. Nadia merasa dadanya sesak. Ia menutup ponselnya, lalu menatap dinding kamarnya yang penuh poster Leon. Wajah sang idola tampak tersenyum tenang, seolah tak peduli dengan semua gosip itu. Pasti mereka salah paham. Pasti ada orang yang mau jatuhin kamu, katanya sambil menggenggam erat lipstik Leon yang ia simpan di meja. Ia mencoba tidur malam itu, tapi sulit. Rasa takut dan cemas menghantui pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana kalau semua itu benar? Pertanyaan itu membuatnya semakin sulit memejamkan mata. Kebenaran yang menyakitkan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Televisi menyala dengan volume rendah, menayangkan berita pagi. Ia tidak terlalu memperhatikan, sampai sebuah kalimat membuatnya spontan mendongak. Penyanyi muda Leon Ardiansyah resmi ditangkap atas dugaan pemerasan dan penganiayaan. Cangkir di tangan Nadia hampir terlepas. Matanya membelalak, menatap layar televisi tanpa berkedip. Di sana, terlihat jelas rekaman Leon dibawa polisi keluar dari sebuah mobil hitam, tangannya diborgol, wajahnya pucat, dan senyumnya yang biasa ia lihat sudah menghilang. Reporter berbicara cepat, ada bukti rekaman, ada saksi mata, bahkan ada korban yang berani bicara. Semua fakta tertumpuk di hadapan publik. Bukan lagi sekadar gosip, ini kenyataan. Tidak mungkin, bukan dia, suara Nadia bergetar. Air matanya mulai jatuh, satu demi satu, membasahi pipinya. Ia berlari ke kamar, menyalakan laptop, dan mencari berita lain. Puluhan artikel sudah memenuhi layar. Semua portal berita menulis hal yang sama, Leon bersalah. Foto-foto Leon tersebar luas. Ada yang menunjukkan dirinya tersenyum sinis di klub malam, ada yang memperlihatkan wajahnya saat diborgol. Semua itu terasa asing bagi Nadia. Sosok yang ia kagumi, yang selama ini dianggap cahaya hidupnya, kini tampak seperti orang asing. Nadia menutup laptop dengan keras, lalu jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Kenapa? Kenapa kamu hancurin aku kayak gini? Aku percaya sama kamu. Aku bela kamu. Matanya menatap dinding kamarnya, poster-poster Leon berjajar rapi, seolah ikut menyaksikan kejatuhannya. Wajah Leon yang tersenyum di poster itu terasa menghina. Dengan tangan gemetar, Nadia berdiri dan menurunkan satu poster. Suaranya parau, penuh amarah dan luka. Aku pikir kamu sempurna, aku pikir kamu beda. Tangannya merobek poster itu menjadi dua, lalu menjatuhkannya ke lantai. Tangisnya semakin keras. Untuk pertama kalinya, dunia Nadia runtuh total. Dunia yang runtuh. Hari-hari setelah penangkapan Leon terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir bagi Nadia. Setiap kali membuka media sosial, wajah idolanya memenuhi layar, bukan lagi dalam balutan senyum manis dan cahaya panggung, melainkan dengan judul-judul berita yang menusuk hati. Idola jatuh, Leon resmi ditahan. Penggemar kecewa, dunia musik berduka. Sisi gelap seorang bintang. Nadia menutup ponselnya dengan kasar. Tapi meski ia berusaha menjauh, kabar tentang Leon tetap muncul dari mana-mana. Di sekolah, teman-temannya membicarakan skandal itu dengan wajah penuh sensasi. Ada yang mencibir, ada yang mencemooh, bahkan ada yang tertawa seolah menemukan hiburan baru. Kasian banget ya, fans-fansnya udah bela mati-matian, ternyata idolanya kriminal,
salah satu temannya berkata sambil terkekeh. Nadia menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia merasa dihina, bukan hanya oleh dunia, tapi juga oleh dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia begitu buta? Di kamar, ia menatap dinding kosong. Poster-poster Leon sebagian besar sudah ia turunkan, menyisakan bekas robekan kertas yang meninggalkan noda jelek di cat tembok. Namun, beberapa poster masih terpajang, dan itu membuat hatinya semakin kacau. Kadang, ia ingin merobek semuanya, membuang album, membakar semua merchandise. Tapi saat tangannya hampir menyentuhnya, kenangan indah kembali menyeruak. Konser pertama, suara merdu yang menenangkannya di malam-malam sepi, senyum hangat yang ia kira tulus. "Aku benci kamu, tapi kenapa aku masih kangen?" bisiknya lirih, suaranya pecah di antara isak tangis. Malam itu, Nadia menangis terseduh di kasurnya, memeluk bantal seakan mencari pengganti kehangatan yang pernah ia rasakan dari bayangan Leon. Rasa kecewa, marah, benci, dan rindu bercampur jadi satu, menghancurkannya dari dalam. Untuk pertama kalinya, Nadia sadar ia telah jatuh terlalu dalam pada sosok yang bahkan tidak mengenalnya. Dan kini, luka itu terlalu besar untuk disembuhkan dengan cepat. Pertarungan di dalam hati. Minggu-minggu berlalu, tapi luka di hati Nadia tidak juga mereda. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan belajar atau membantu ibunya di rumah, namun setiap kali melihat sesuatu yang mengingatkannya pada Leon, hatinya kembali terasa diremas. Suatu sore, Nadia duduk di meja belajar. Di atasnya, tergeletak sebuah album Leon yang dulu begitu ia banggakan. Sampulnya menampilkan Leon tersenyum lebar, seolah sedang menyapa langsung ke hati para penggemarnya. Nadia menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Kenapa aku masih simpan ini?" tanyanya pada diri sendiri. Tangannya bergerak, hendak memasukkan album itu ke dalam kotak untuk disimpan jauh di lemari. Tapi di detik berikutnya, ia justru membukanya. Lagu-lagu di dalam album itu kembali mengalun di kepalanya, membangkitkan memori saat ia merasa diselamatkan oleh suara itu. Air matanya jatuh. "Aku benci kamu, Leon, tapi aku juga kangen. Kenapa sih kamu bikin aku segila ini?" Setiap malam, pertarungan batin itu terus berulang. Antara ingin melupakan, atau terus bertahan pada kenangan indah yang pernah ia miliki. Ada kalanya ia merobek foto Leon dengan penuh amarah, tapi beberapa jam kemudian, ia justru menyesal dan menangis karena merasa kehilangan sesuatu yang dulu sangat berarti. Di tengah kebingungannya, Nadia mulai merenung lebih dalam. Ia menulis di buku hariannya. Mungkin masalahnya bukan hanya di Leon, tapi di aku juga. Aku terlalu buta. Aku terlalu percaya sama karakter buatan di depan kamera. Aku jatuh cinta sama bayangan, bukan orang sebenarnya. Dan sekarang aku yang harus tanggung sakitnya. Kata-kata itu menusuk hatinya sendiri, tapi juga sedikit membuka matanya. Ia mulai sadar bahwa rasa kecewa yang ia alami lahir karena ia menaruh seluruh harapan dan kebahagiaannya pada seseorang yang tidak pernah benar-benar ia kenal. Malam itu, Nadia memandang dirinya di cermin. Wajahnya sembab, matanya merah karena terlalu sering menangis. Ia berbisik pelan pada pantulan dirinya sendiri. "Aku harus kuat. Aku nggak bisa terus hidup dalam bayangan dia. Aku harus cari cahaya aku sendiri." Namun, Nadia tahu perjalanan itu tidak mudah. Luka di hatinya masih terlalu dalam, dan pertarungan batin ini masih jauh dari selesai. Menemukan cahaya baru. Hari-hari berlalu, dan meski luka di hati Nadia belum hilang sepenuhnya, ia mulai belajar mengisinya dengan hal lain.
Ia sadar, ia tidak bisa terus-menerus membiarkan hidupnya berhenti hanya karena satu orang yang bahkan tak mengenalnya. Suatu pagi, ia duduk di teras rumah dengan buku harian terbuka. Tangannya menulis pelan, kata demi kata yang muncul dari perasaan jujurnya. Aku pernah percaya pada cahaya palsu, dan itu melukaiku. Tapi aku nggak boleh berhenti mencari cahaya yang sebenarnya, cahaya yang ada di dalam diriku sendiri. Kalimat itu membuat hatinya sedikit lebih ringan. Sejak hari itu, Nadia mulai mencari kegiatan baru. Ia kembali menggambar, sesuatu yang dulu ia sukai tapi sempat ia tinggalkan sejak terobsesi pada Leon. Setiap coretan di kertas terasa seperti pelepasan beban dari dadanya. Ia menggambar bunga, langit, bahkan dirinya sendiri yang sedang tersenyum. Tak hanya itu, ia juga mulai lebih dekat dengan teman-teman sekolahnya. Awalnya canggung, tapi lama-lama ia menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang nyata. Mereka bisa bercanda, bisa mendengar curhatannya, bisa memberi pelukan saat ia menangis. Sesuatu yang tak pernah bisa ia dapat dari poster atau suara rekaman. Suatu sore, saat Nadia berkumpul dengan teman-temannya di kantin sekolah, ia tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rasanya aneh, tapi juga menyenangkan. Ia sadar, ada banyak hal indah di dunia nyata yang ia lewatkan karena terlalu sibuk hidup dalam bayangan idolanya. Malamnya, Nadia kembali menulis di buku harian. Mengidolakan seseorang itu wajar. Tapi jangan sampai kita menyerahkan seluruh hati pada mereka. Karena di balik layar, mereka hanyalah manusia biasa, bisa jatuh, bisa salah, bisa mengecewakan. Aku harus belajar mencintai diriku sendiri dulu, sebelum mengagumi orang lain. Kali ini, saat Nadia menutup buku harian itu, ia merasa ada sinar kecil di dalam hatinya. Bukan cahaya dari Leon, bukan dari panggung, tapi dari dirinya sendiri. Dan sinar kecil itu cukup untuk membuatnya percaya bahwa ia bisa melangkah lagi. Pelajaran terbesar. Waktu tidak pernah berhenti berjalan. Luka di hati Nadia memang tidak sepenuhnya hilang, tapi perlahan-lahan berubah menjadi bekas yang mengajarinya banyak hal. Ia mulai bisa tersenyum tanpa harus berpura-pura, mulai bisa tertawa tanpa rasa sesak di dada, dan mulai melihat dunia dengan lebih nyata. Malam itu, Nadia duduk di meja belajarnya. Di hadapannya masih ada satu benda yang belum ia singkirkan, sebuah foto Leon dalam bingkai kecil, satu-satunya yang masih bertahan dari masa lalu. Dulu, foto itu adalah harta paling berharga. Setiap hari ia pandangi sebelum tidur, seolah Leon benar-benar hadir menemaninya. Kini, tatapannya berbeda. Tidak ada lagi rasa cinta membara, tidak ada lagi harapan kosong. Yang ada hanyalah ketenangan, bercampur sedikit senyum getir. Terima kasih, Leon, bisiknya pelan. Bukan karena kamu sempurna. Justru karena kamu jatuh, aku belajar kalau idola juga manusia. Aku kecewa, aku marah, aku hancur. Tapi dari semua itu, aku tumbuh. Jadi, terima kasih sudah mengajarkan aku untuk tidak menyerahkan seluruh hidupku pada bayangan. Tangannya bergerak, membuka bingkai itu. Ia menaruh foto tersebut ke dalam sebuah kotak, bersama poster robek, album lama, dan gantungan kunci yang dulu selalu menemaninya ke sekolah. Kotak itu ia tutup rapat, bukan untuk dibuang, tapi untuk disimpan jauh di sudut lemari. Bukan sebagai sesuatu yang akan terus ia tangisi, melainkan sebagai kenangan yang sudah selesai. Setelah itu, Nadia mengambil buku hariannya. Ia menulis dengan tenang, setiap kata mengalir seperti pengakuan sekaligus janji untuk dirinya sendiri. Aku pernah jatuh, pernah buta, pernah hancur.
Tapi dari semua itu, aku belajar bahwa mengidolakan seseorang itu wajar, selama sewajarnya saja. Jangan jatuh cinta sama karakter buatan di depan layar, karena itu bukan kenyataan. Mereka manusia biasa, bisa salah, bisa mengecewakan. Tapi yang paling penting, aku harus selalu ingat siapa diriku. Hidupku tidak boleh bergantung pada siapapun kecuali diriku sendiri. Nadia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Aku akan terus berjalan, mencari kebahagiaan dari hal-hal nyata, dari orang-orang yang benar-benar ada di sisiku, dan dari diriku sendiri. Karena cahaya yang sesungguhnya tidak datang dari panggung atau sorotan kamera, tapi dari hati kita sendiri." Ia menutup buku itu, lalu melangkah ke jendela. Malam itu langit penuh bintang, berkilau seakan sedang memberi isyarat bahwa dunia masih menyimpan banyak hal indah untuknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa benar-benar bebas. Bukan karena Leon sudah tidak ada dalam hidupnya, melainkan karena ia sudah berdamai dengan kenyataan. Ia tersenyum, kali ini dengan tulus. Sebuah senyum yang lahir bukan dari bayangan, tapi dari dirinya sendiri. Dan dalam senyum itu, tersimpan keyakinan bahwa ia siap melangkah ke depan, membawa pelajaran besar ini sebagai bekal dalam hidupnya. Selesai.